Panas dingin hubungan Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dengan KPK. Itu yang menjadi judul kita. Saya ingin dengarkan suara dari pihak pegiat anti korupsi, ada Bung Noel Faris dari ICW, ada Bang Saur, ada pegiat anti korupsi yang juga penasihat hukum, ada Bang Deddy Sitorus, politisi PDIP. Kita masih menunggu Ibu Dini, staf sus Presiden dalam perjalanan, sebentar lagi semoga sudah sampai. Bang Donald, ya. Pernyataan terakhir bahwa KPK akan dievaluasi, sporadis. Tampaknya apa yang dilakukan oleh KPK sekarang ini dianggap tidak cukup kondusif, tidak cukup integral, tidak cukup dalam melakukan segala hal anti korupsi, sehingga kemudian Presiden mengatakan seperti itu. Apa komentar Anda? Saya tidak terlalu memahami apa yang dimaksud sporadis oleh Presiden Jokowi. Apakah di wilayah isu atau sektor aktor yang diproses secara hukum maupun dalam elemen-elemen pencegahan. Nah, karena kan tipikal Presiden Jokowi tidak pernah utuh ketika menguraikan narasi dan disertai dengan penjelasan-penjelasan yang komprehensif. Itu problem komunikasi Presiden selama ini yang saya yakin semua orang juga memahami soal itu. Tapi mari kita berandai sporadis, misalkannya tangkap satu ini, tangkap satu itu. Barangkali itu mungkin maksud Presiden. Atau kejar sektor ini, benahi sektor peradilan, penegakan hukum juga dikejar, atau di sektor infrastruktur juga diproses secara hukum, pengadaan barang dan jasa, perizinan, sektor pertambangan juga diproses secara hukum. Barangkali itu tebakan saya yang dimaksud oleh Presiden Jokowi. Anda menggunakan istilah tebakan di situ. Jangan-jangan karena Anda tidak mampu mengerti atau memang seperti itulah yang disampaikan oleh Presiden. Feature tadi kan jelas, KPK sporadis, tapi Presiden tidak menjelaskan sporadis di wilayah mana. Mungkinkah karena hanya akhirnya kan berkemungkinan, Mas Indarto juga menggunakan kata mungkin kan. Betul sekali. Mari kita dengar suara PDIP sebagai pendukung. Apakah Anda juga sama seperti Donald Faris atau mungkin seperti saya yang tadi katanya, mungkin tebakan sebagai untuk urusan Presiden minta ini lebih fokus, tidak sporadis bekerja? Ya, saya kira kita bisa memahami kata sporadik itu sebagai antitesa dari sesuatu yang sistematis dan terstruktur. Kenapa kita bisa katakan sporadik? Yang pertama kita mau lihat sebenarnya fokus pada KPK ini apa sih? Apakah pencegahan, penindakan dan sebagainya? Kan kita tidak melihat satu alur rangkaian yang kita bisa baca selama 17 tahun KPK misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, realita bahwa KPK lebih banyak menghasilkan kasus-kasus OTT menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi itu adalah sesuatu yang accidental. Kenapa? Ada informasi lapor disadap, OTT segala macam itu kan satu juga bukti bahwa KPK masih sporadik seperti itu. Lalu kita tidak melihat secara nyata dan secara tidak terbantahkan bahwa KPK berhasil membenahi A, B, C, D misalnya. Katakanlah seperti tugas undang-undang, kepolisian, kejaksaan agung, pengadilan, eksekutif, partai, mana nih? Ini kan seperti partikel radikal bebas ini, tang sana, tang sini. Jadi sesuatu yang orang tidak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sistematis. Langkah sistematis. Ya, dan akibatnya kita melihat bagaimana indeks persepsi korupsi kita itu tidak pernah membaik secara signifikan. Padahal KPK sudah diberikan kewenangan yang sangat besar, peralatan yang sangat besar, anggaran yang sangat besar, tetapi kita belum melihat kecuali sinetron OTT itu sesuatu yang kita mampu mengatakan bahwa ini legacy KPK. Saya senang dengar Anda menggunakan kata sinetron OTT itu. Jadi perlu evaluasi di situ agar tidak ada sinetron itu. Perlu diperbaikin. Evaluasi yang dimaksudkan Presiden adalah bukan mempreteli KPK pastinya. Yang dimaksudkan KPK adalah beliau mungkin berharap bahwa masyarakat dan bangsa ini bisa berjalan ke arah yang lebih baik secara terukur dengan indikator-indikator yang kita bisa sepakati. Oke, kita sudah membaik. Katakanlah di sektor perizinan, katakanlah di sektor pengadaan barang pemerintah, katakanlah di institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kita bisa bilang begitu. Itu yang mungkin diharapkan Presiden. Jadi Bang Deddy mengatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa dicerna dari pernyataan Presiden itu kan? Semua bisa dicerna dan terukur. Sangat gampang. Nah, kalau itu penafsiran Bang Deddy Sitorus atas cara berpikir Jokowi, maka sesatlah cara berpikir. Yang sesat Bang Deddy atau siapa ini? Bukan Bang Deddy yang sesat ya. Oh ya. Ada instrumen yang namanya Stranas, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Dan Stranas itu adalah belong to Presiden, milik pada pemerintah. KPK masuk di dalamnya komponen Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.
Jadi kalau KPK disebut tidak terarah, padahal guidelines-nya itu adalah Stranas PK, Stranas Pemberantasan Korupsi, jangan-jangan Presiden tidak sadar bahwa dia punya produk hukum. Yang buat Stranas itu namanya siapa? Pemerintah yang bikin sendiri, itu. eksekutif di situ. Produk hukumnya adalah pemerintah, Stranas itu, PP. Nah, saya iseng tadi Bang Deddy. Saya iseng ke sini Bang Saur. Saya mau ngecek nih. Kalau menggunakan Google Jokowi plus Stranas, berapa yang ketemu? Keluarlah di Google tadi 48.500. Saya coba kontraskan. Kalau menggunakan Jokowi plus infrastruktur, keluarlah angka 13.700 kata. Jadi, saya mau membuatnya lebih agak empirik, karena saya merasa Jokowi sangat minim bicara soal Stranas. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Dan itu secara kuantitatif kan kelihatan di data yang dipaparkan oleh Google. Bukan kata saya loh. Kalau Jokowi infrastruktur 13.700 kali keluar di laman Google, datanya, sementara bicara soal Jokowi plus Stranas hanya 48.500 kata. Yang saya mau sampaikan, Bang Indarto, Bang Deddy, bahwa Presiden justru minim bicara soal Stranas. Padahal Stranas itu adalah direksi, arah bicara soal negara mau memberantas korupsi. Komponennya di situ ada perbaikan tata kelola, ada kemudian perbaikan organisasi kelembagaan, peran KPK ada di situ, peran kepolisian ada di situ, peran kejaksaan di situ, ada peran KL juga di situ, kementerian lembaga. Ini yang justru jarang dibahas dan dievaluasi oleh pemerintah. Itu sebabnya Ya, ini- pemerintah mau evaluasi kan? Nah, justru- kalau ini pemerintah sedikit lagi, sedikit lagi. Oke. Ini yang lucu. Plus lucunya lagi, sekarang pemerintah bicara akan mengevaluasi KPK setelah undang-undangnya direvisi. Kenapa logikanya tidak berpikir evaluasi dulu KPK, apa yang kurang akan diperbaiki di undang-undang KPK, apa yang lebih dipertahankan. Ini kan logikanya terbalik sekarang. Revisi dulu undang-undang KPK, baru bicara soal evaluasi kemudian.